Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Dialih bahasakan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Maka Tanzilul kitab diterjemahkan dengan turunnya Alkitab itu, Tanzilul kitabi, turunnya Alkitab itu yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Minallahi itu dari Allah, Al-Aziz Al-Hakim. Aziz secara bahasa itu yang maha agung, yang maha kuat, maha perkasa. Sementara Al-Hakim artinya yang maha bijaksana. Apa maksud dari Al-Hakim dan Al-Aziz? Dalam hadis diterangkan, Al-Qur'anu hujjatun laka wa alaika. Al-Quran hujjatun. Al-Quran itu bisa menjadi alasan laka untuk memberikan kebaikan kepada kamu, awa alaika, atau memberikan keburukan bagi kamu. Yang artinya Al-Quran ini sebagai tolok ukur manusia itu bisa menjadi bahagia atau sengsara di akhirat nanti. Ketika sejalan dengan Al-Quran, maka ada jaminan hidup mulia di akhirat. Tapi kalau berlawanan dengan Al-Quran, maka kemungkinan mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Kemudian makna Al-Aziz, bila diterjemahkan perkasa, Allah itu maha kuat, maha perkasa. Ini untuk menghadapi orang-orang sing ngeyelan. Al-Aziz ini untuk menghadapi orang-orang yang durhaka. Sementara Al-Hakim itu bijaksana. Bijaksana untuk menghadapi orang yang tunduk. Orang yang tunduk dalam amalannya belum tentu benar. Betul? Orang yang berserah diri kepada Allah kadang-kadang melakukan sesuatu itu belum tentu benar. Tapi dihadapi oleh Allah dengan bijaksana, dihadapi oleh Allah dengan Al-Aziz, dengan kekerasan. Mulanya rasa iya, nah gitu loh ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah, kita iman, kita yakin, kita percaya, semuanya menuju kebaikan. Saya selalu ingat ya, ketika Nabi Musa sampai di tepi laut bersama orang-orang Bani Israel, dan kepulan debu dari pasukan Fir'aun sudah tampak, maka orang-orang Bani Israel mengatakan, inna lamudrakun, kita terkejar. Jawaban Nabi Musa, kalla inna ma'iyallah sayahdi, Allah bersama aku yang akan memberikan pertolongannya, petunjuknya. Maka Allah memerintahkan, fatrib bi'asokal bahra, pukullah lautan itu dengan tongkat. Secara logika, kalau jenengan yang diperintah pukullah lautan itu dengan tongkatmu, sementara sudah melihat pasukan Fir'aun sudah semakin dekat, ini kenai itu kayak ngono tuh ya, kenai piye ya.
Tapi karena perintah Allah, ya, maka kemudian langsung dilaksanakan dan terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi itu hanya sekedar sarana saja supaya kamu melakukan sesuatu. Maka yakinlah ketika kita di jalan Allah, pertolongan Allah itu akan datang. Ingat kisah antara Nabi Ibrahim dengan ibunya Nabi Ismail. Siapa namanya? Hajar. Ketika Nabi Ibrahim menempatkan biwadin bighayri zara'in, lembah tanpa tanaman, inda baitikal muharram, di sisi Baitullah, ya, Al-Muharram. Ketika Nabi Ibrahim mau meninggalkan tempat itu, Hajar bertanya, Mas, apa jenengan mentolo? Apa kamu tega meninggalkan kami di tempat yang tidak ada apa-apa? Ya. Secara hati Nabi Ibrahim tentunya orang teko, menang, nggak bisa menjawab. Kemudian Hajar merubah pertanyaannya, apakah ini karena perintah Allah? Dijawab, iya. Ketika mendapat jawaban iya, ini perintah Allah, Hajar mengatakan, kalau ini perintah Allah, saya yakin Allah yang akan memberikan pertolongan. Maka di dalam hal ini, ketika kita mendapatkan perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran maupun lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sudahlah, ya Allah akan memberikan pertolongan. Ya. Karena kita bukan Nabi, maka nggak mungkin kita mengatakan ini perintah Allah. Kecuali kalau kita melakukan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, ini semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi Al-Aziz untuk menghadapi orang yang durhaka ngeyelan, sementara Al-Hakim orang dengan yang maha bijaksana untuk menghadapi orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen di mananya dihadapi oleh Allah dengan Al-Aziz atau dengan Al-Hakim, ya, tentunya dihadapi oleh Allah dengan Al-Hakim. Ayat yang kedua, inna, sesungguhnya kami, anzalna, kami menurunkan, ilaika, kepada kamu yang dimaksudkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Alkitab, yang dimaksudkan Al-Quran, bil haqqi, dengan sebenarnya. Apa makna bil haqqi? Apa makna dengan sebenarnya? Yang artinya semua yang ada di dalam Al-Quran itu hak. Al-haq itu tidak terbantahkan, tidak bisa dibantah. Secara logika, ya. Terus kemudian ketika memberikan kisahnya pun nyata. Jadi kisah yang ada di dalam Al-Quran itu juga nyata. Salah satu contoh di dalam surat Yasin ada kata-kata wadharib lahum mathalan ashabal qaryah idh arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma
fa'azzazna bisalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Ini cukup panjang, ini satu makrot tersendiri cukup panjang. Ternyata mereka tidak mau menerima sampai datanglah orang yang keempat yang dikatakan min aqsal madinati yasa, yang bergegas dari kejauhan kota. Dia mengatakan ya qaumi tabi'ul mursalin. Tapi ternyata keempat-empatnya dibunuh. Maka Allah tidak perlu menurunkan tentara dari langit, wa ma kunna munzilin illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Ya. Khamidun itu diterjemahkan ya, mati dalam kondisi posisi dia sedang apa, itu ya, kata khamidun ya. Mati tiba-tiba ujuk-ujuk mati dalam kondisi sing ngadeg yo ngadeg, sing ngletak yo ngletak, sing lungguh yo lungguh. Yang dimaksud sayhatan wahidatan hanya satu suara yang keras, itu meletusnya sebuah gunung yang ada di daerah Yunani. Gunung Pompeii namanya, adalah Gunung Pompeii ya. Meletusnya sangat dahsyat sekali. Terus kemudian tumpahan lahar itu langsung menimpa satu kampung, satu negeri itu. Dan ketika itu langsung semuanya yo kependem pasir panas iki koyo apa rasane yo kira-kira ya. Pasir panas ya. Terus kemudian mati apa ada faidha hum khamidun. Kemudian dalam dunia sejarah kemudian terjadilah ya pada satu tahun, dan itu sudah tahun ketemu itu sudah setelah lahirnya Nabi Isa, dan berarti itu adalah tahun kekinian gitu ya, bukan sebelum Masehi ya. Itu ditemukan ada apa itu, kota lama ya, istilahnya kota lama, apa legenda atau apa itu namanya ya, kota Purba itu ya. Kemudian digali, ternyata di situ kemudian ditemukan fosil apa fosil yang kerangka manusia itu sing gosong atau nggih gosong, bentuknya macam-macam ya. Ada yang sedang bercengkerama dan lain sebagainya. Jadi yang dikisahkan oleh Al-Quran itu nyata. Kemudian di dalam surat An-Nahl disebutkan oleh Allah, wala takunu kallati kok lupa ayatnya, rusullaha wala takunu kallati naqadat rusullaha min ba'di quwwatin angkasa, yang artinya kamu jangan ya seperti seorang wanita yang memintal benangnya kemudian setelah kuat diuraikan kembali. Yang dimaksudkan ini kiasan, jangan bongkar pasang akidah, kadang iman kadang ora, ada gitu loh ya, bongkar pasang akidah, dong gelem ngaji dong ora, yang menulis bongkar pasang, tidak istiqomah. Perumpamannya jangan seperti perempuan pemintal benang, ketika sudah kuat diuraikan kembali ya. Ternyata dalam sejarah di Makkah, zaman Rasulullah masih di Makkah, ada seorang wanita yang disebut mar'atun hamqa. Hamqa cara-caranya pekok ngoten mawon pun.
ya pokoknya saking pokoknya dia sedang ngumpul ke tali terus digawe tambang ya kalau tambang itu dibongkar kembali besok dipasang lagi munu terus ya ya maratun ham kok mana nih nopo pekok ya. Yes. Makna bil haqqi dengan sebenarnya banyak petunjuk di dalam Al-Quran yang kemudian terbukti bisa menjadi kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat ya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan ternyata di langit ada jalan rizkimu. Itu di dalam tafsir klasik zaman dulu hanya dikatakan turunnya sinar matahari itu rizki, turunnya hujan itu juga rizki dari langit. Tapi sekarang yang dikatakan ya di langit ada jalan rezekimu, ternyata sekarang banyak sekali ya membuat produksi ya. Setelah itu difoto upload diunggah ke sono jurung kono sing moro sing tu lewat udara ya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Maka sekarang itu pedagang konvensional kalah dengan pedagang pasar ini. Di pasar kadang sepi, sekarang onlinean banyak dan lebih murah. Oke segitu ya, karena potong kompas potong kompas. Makna bil haqqi, semua yang ada di dalam Al-Quran itu hak, termasuk pertanyaan orang-orang kafir ya. Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Apakah ketika kita sudah menjadi debu, menjadi tulang belulang, apakah kita akan dibangkitkan kembali? Awa aba'ul awwalun. Demikian juga bagian dengan bapak-bapak kami yang terdahulu. Terus dijawab ya, dijawab apa ya, innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Ayo surat apa? Surat Al-Waqiah. Dengan kondisi yang sedemikian itu ya, Allah Al-Aziz Al-Hakim dan Alkitab itu diturunkannya dengan hak, yang dalam arti iming-iming pahala surga itu juga hak, neraka juga hak. Maka perintah Allah fa'budillah, maka beribadahlah, sembahlah Allah mukhlishon, benar-benar ikhlas. Ikhlas itu murni suci, rasa ngarep-ngarep apa-apa. Maka untuk ibadah wajib tidak bisa dijadikan tawasul. Ibadah wajib tidak bisa dijadikan nadar. Nadar dengan ibadah yang wajib tidak boleh. Lahu kepada Allah ad-din itu hanya tunduk merendahkan. Ala ingatlah, lillahi kepada Allah ad-dinul khalis, apa nih, kepatuhan, ketundukan yang sebenar-benarnya, yang murni. Kita lanjutkan perintah fa'budillaha mukhlishallahuddin. Mukhlis itu artinya bersih, murni.
ora ono campurane. Beribadah hanya kepada Allah, berdoa pun hanya kepada Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah. Ya. Ibadah ya ibadah sudah lakukan. Ya. Tentang bagaimana nantinya Allah nanti yang akan memberikan balasannya, kita yakin begitu saja. Jadi maka secara hukum ya, ibadah yang wajib tidak bisa digunakan untuk nazar. Kemudian ibadah yang wajib juga tidak bisa digunakan untuk tawasul. Bertawasul dengan amalan boleh, tapi jangan yang wajib. Contoh ya, mau membaca Al-Quran. Saya mau membaca Al-Quran. Mudah-mudahan begitu ya. Aku tak ngapal ke surat Az-Zumar. Wajib atau sunnah kira-kira? Ngapal ke surat Az-Zumar diwajibkan kira-kira. Ya. Aku pengen ngapal ke surat Az-Zumar. Mudah-mudahan diberi kesehatan. Nah begitu loh ya. Boleh itu ya. Menghafalkan surat Az-Zumar, mudah-mudahan diberi kesehatan. Di dalam ilmu tata, bukan ilmu bahasa, bukan tata bahasa, ilmu bahasa sastra ya, ada istilah al-ijaz. Al-ijaz itu bahasa singkat tapi punya makna yang lebih jauh ya. Salah satu contoh begini, ada seorang anak yang jauh dari kedua orang tuanya karena dia sudah menikah di lain tempat. Tanya kepada bapaknya, Mbah, pun subuhan apa derek? Wau injang sempat subuhan apa mboten? Dijawab alhamdulillah. Terus kesimpulan berarti dia sehat. Aku tetap ya. Nek Mbah pripun Mbah sehat? Sahabatnya pirang-pirang. Begitu ya. Mentakoni jangan tanya kesehatan, Mbah. Kencing subuhan apa mboten? Alhamdulillah iso. Berarti sehat. Nah ditakoni Mbah sehat. Jawabnya ada seseorang yang berdoa, ya Allah, jangan engkau ambil aku terlebih dahulu sebelum selesai 30 juz. Itu di situ terpendam makna, satu umurnya panjang, yang kedua tetap sehat. Soalnya untuk mencapai itu kalau nggak sehat kan nggak tekan. Nah, jadi terpendam di situ minta tetap sehat dan umurnya rodo panjang. Ini pengen jauh yang ngapal di sini ngapal ke terus. Ini pengen jauh umurnya yang ngapalnya sini menurut ya. Saiki ngapal ke inna a'tayna kal kautsar sisuk wal asri itu ya ada terus. Kan suwe ngono biar nggak suwe. Nggih, ya. Kita lanjutkan. Jadi bertawasul boleh dengan amalan yang sunnah, jangan yang wajib. Yang wajib itu hanya mukhlisallahud din, benar-benar murni tunduk kepada Allah. Ala ketahuilah, lillahi untuk Allah, ad-dinu, yang memang kemudian terjemahkan agama ya, ad-din itu adalah tunduk, kepasrahan, al-kholis yang sebenar-benarnya hanya kepada Allah. Mulane sing jeneng DP yo hanya kepada Allah ya. Walladzina takhadhu min dunihi awliya,
wawunya dan, tapi lebih enak dibaca sedangkan. Walladzina takhadhu min dunihi auliya, sedangkan orang-orang ittakhadhu yang menjadikan min dunihi dari selain Allah auliya, ada dua makna, sebagai pelindung atau sebagai penolong. Walladzina takhadhu min dunihi auliya, sedangkan orang-orang yang menjadikan selain Allah min dunihi dari selain Allah auliya sebagai pelindungnya atau sebagai penolongnya. Ya. Ada? Maka gitu loh ya. Ya, minta pertolongan kepada selain Allah. Jawabnya Allah. Mereka mengatakan, mana butuh, kami tidak menyembah mereka. Dan kami tidak menyembah. Kata nak butuhum itu lebih luas, bila diterjemahkan mana butuhum, kami tidak beribadah kepada mereka. Illa kecuali liyuqarribuna, agar mereka yang diminta tadi mendekatkan kami ilallahi kepada Allah zulfa sedekat-dekatnya. Oke. Sedekah itu termasuk ibadah ya, ibadah. Tapi sedekah yang ditujukan kepada penghuni lautan, jur ono jenenge apa kae? Nyadran. Sedekah laut. Ya. Itu berarti ditujukan kepada selain Allah. Dan kadang-kadang mereka mengatakan ini sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Karepe ngono. Tapi kan ada ayat yang mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Coba kalau panjenengan memohon kepada Allah, ya. Pertanyaan ini, ya Allah, kula pengen sugih. Pengen apa? Sugih. Kira-kira langsung ada jawaban apa kira caranya sugih piye? Jangan jawaban itu ya. Kecuali ya tergantung orangnya, tergantung hidayah kadang-kadang dari Allah, tapi kadang-kadang bisikan setan muncul. Ya Allah, kalau pengen cepet sugih, korupsi. Itu bisikan setan yang menuju pada wujud. Ya. Jadi kadang-kadang doa itu terjawab langsung. Innallaha, sesungguhnya Allah yahkumu. Yahkumu itu Allah nanti yang akan menetapkan hukum bainahum, di antara mereka, fimahum, pada apa yang mereka itu fihi yakhtalifun, berselisih. Begini yang dimaksudkan dengan ayat sebelumnya. Ketika seseorang itu ziarah kubur, mereka mengatakan hanya sebagai perantara, tapi nyatanya mereka banyak yang memohon kepada ahli kubur, ngalap berkah. Maka apa yang mereka katakan kadang-kadang tidak sama dengan apa yang mereka lakukan. Maka Allah lah yang akan memberikan hukum. Jadi kue piye gitu ya, nah, begitu. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Kadang satu orang dengan yang lain itu berbeda, kadang satu orang antara ucapannya dan yang dilakukan berbeda. Yang memberikan putusan hukum itu adalah Allah. Ya.
Innallaha sesungguhnya Allah la yahdi tidak memberikan petunjuk man kepada siapa huwa yang dia itu kalibun bohong ya. Nah di saat berbohong itulah Allah tidak memberikan petunjuk, maka mohon maaflah, mohon ampunlah kepada Allah. Wis tahu ngapusi ya, tahu ngapusi kafar kufur ya. Kufur diantaranya kufur nikmat ya. Ini sampai ayat 3 dulu sementara, kita lanjutkan pada kajian yang akan datang ayat keempat dan berikutnya ya.